Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa syukrulillah, hamdan bila ghayah, syukran bila nihayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Dr. Andes Haji Ahmad Muhaimin, Magister Pendidikan Islam selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Nganjuk, yang saya hormati, kepada jajaran guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Nganjuk, dan kepada Dewan Juri yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, pandemi virus corona masih mewabah di Indonesia dan sejumlah negara. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim juga mengatakan banyak negara di dunia pada saat ini yang mengalami tantangan dalam menerapkan kegiatan belajar dari rumah. Kegiatan belajar dari rumah menyebabkan banyak sekali pelajar yang semakin malas dalam hal belajar. Inginnya hanya rebahan sambil main game, rebahan sambil makan, rebahan sambil melamunkan masa depan tanpa adanya progres. Astaghfirullahaladzim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah lapangkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Berbicara tentang menuntut ilmu pasti tidak akan lepas dari yang namanya ikhtiar, sabar, dan tawakal. Dalam hal belajar tidak ada yang namanya mudah, pasti sulit. Kita harus mengorbankan banyak hal, termasuk waktu, tenaga, dan pikiran yang ekstra. Di dunia ini banyak sekali motivator yang memotivasi kita agar terus semangat dan berusaha dalam belajar di masa pandemi. Salah satunya ada Christina Chong, seorang manajer program Coaching Life College. Beliau mempunyai 3 cara agar kita tetap semangat dalam belajar di masa pandemi. Yang pertama, yakni kita harus tahu apa tujuan kita dalam hal belajar. Jika kita tahu dengan jelas, kita tahu dengan spesifik tujuan kita, maka semangat yang membara akan tumbuh seketika. Yang kedua, jika kita tahu tentang tujuan kita, maka langkah selanjutnya adalah menentukan apa yang harus kita lakukan agar tujuan tersebut tercapai. Dalam hal ini pasti kita akan merasa lelah dan ingin menyerah. Tapi ingat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, jika kamu tidak kuat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus kuat menahan perihnya kebodohan. Yang ketiga dan yang paling penting adalah manajemen waktu. Pasti banyak di antara teman-teman, bahkan saya sendiri, yang masih sulit dalam mengatur waktu, baik dalam hal ibadah, belajar, dan istirahat. Bagaimana? Teman-teman siap untuk menjadi lebih baik lagi? Teman-teman siap dalam mencapai hal yang lebih baik? Jika siap, ayo sekarang bangun, jangan rebahan sambil main gawai terus. Dalam hal belajar ada satu lagi yang sangat penting, yakni sabar. Di dalam kitab Idah As-Sabirin Muhammad Roh Asy-Syakirin disebutkan bahwa Allah menjadikan sabar sebagai kuda handal yang tidak akan terjungkal, sebagai pedang tajam yang tidak akan tumpul, sebagai pasukan yang tidak akan kalah, dan sebagai benteng kokoh yang tak akan retak dan roboh. Sukses itu tidak mudah, apalagi istiqomah. Harus bismillah, pada Allah kita pasrah, bersusah payah, melawan rasa gundah, melawan rasa lelah, bertahan walau tak betah, tidak mudah goyah, tidak terbawa hal yang salah, semangat tidak patah, terus pantang menyerah, terus melangkah, terus berkiprah, thalabul ilmi fisabilillah. Ketika mencapai hasil yang indah, semuanya terbayarkan sudah, menikmati hasil yang wah, diridhoi guru, ibu, dan ayah, alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita tetap semangat dan bersabar dalam belajar. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim, wa akhiran undur maqala wa la tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Maulida Syakira Salsabila, perwakilan dari kelas 11 MIPA 1. Saya mengambil tema pidato, membangun tekad untuk sukses belajar di masa pandemi. Sekian dari saya, terima kasih.